Bersama dengan saya adalah dua abang-abangan politik saya. Apa kabar? Sehat. Wah, luar biasa. Panji. Anda apa kabar? Baik. Luar biasa. Baik. Untuk yang tidak tahu, mereka ini dikenal sebagai politisi. Anda dari partai? PSI. Pakai mikir. Iya, betul. Pakai mikir. Enggak, soalnya gue tuh ada etika jangan sampai banyak lagi tugas. Betul. Jadi nggak enak Ya, gitu. betul. Emang kadang-kadang suka jadi masalah ya. Ini lu tuh lagi jadi sebagai apa di sini? Lu sebagai hamba partai kah atau apa gitu? Tapi kan Hamba tidak partai. petugas partai maksudnya. Petugas. Hamba tuh petugas. lebih parah lagi dong. Emang jelek bang petugas partai? Ya kalau bekerja untuk partai petugas namanya. Jelek emang itu? Tergantung. Kalau presiden jadi petugas. Baru 48 detik. Nah ini kami berdua, mereka berdua dikenal sebagai politisi. Ini dari PSI, ini dari Golkar. Halo. Tapi tadinya Kuning PSI. baru. Iya, betul. Tadinya PSI. Banyak yang belum. Dia yang mengajak saya. Maafkan. Sebelum dia keluar dari PSI, dia menelpon saya. Dia ngomong begini, "Bro, gue minta maaf, bro. Betul. Maaf banget gue keluar duluan." Sumpah, gue minta maaf. Tapi kan maaf ya, namanya Dok. politik kan dinamis. Sorry ini gua giniin aja nih. Oh, ya, boleh, Ini lu pegang aja kali ya, pegang boleh, mikrofon, boleh. biar nggak ngadep sono. Oh, Ya kan paham. dinamis kan, Yoi. dinamis kan. Ya kan kita juga nggak tahu, siapa tahu gua berpartai. Wah, itu yang kita harapkan. Lu Asal jangan sedapi sama lu aja, Bro. Lu mau gua masuk ke sono apa gua masuk ke sini nih? Masuk sini dong. Kan Bos. udah sohib Bos. donat. Ya. Soib dong. Apalagi sekarang Giring udah ada self deprecatingnya juga dia. Ya, bisa menertawakan diri sendiri. Iya. Siapa yang ngajarin tuh? Hamba Allah. Hamba Allah. Pelaku Anda? sejarah. Apa? Anda? Saya pengen banget Anda masuk partai saya Oh. karena biar lebih Anda biar bisa menjilat ludah Anda sendiri. Itu yang saya mau Tapi sebenarnya. kami bertiga ini sebenarnya punya talk show. Dulu namanya Pulang Perang. Tapi kelihatannya sekarang ketika dibangkitkan namanya mau ganti ya. Enggak tahu, Bang. Ayo, Kita ganti, Bang. Apa ganti, Bang? Pergi perang. I don't know. I Gua nggak tahu. Yang punya nama kan lu. Iya, tapi kan Abang lebih kreatif. Gini, kami ini mau cerita sejarahnya dulu. Sebelum ke situ, kami bertiga akan muncul kembali sebagai sebuah grup talk show, tapi sebenarnya lebih tepatnya grup lawak sebenarnya. Iya. Lawak politik bernama Pulang Perang yang akan hadir di Festival Hiduplah Indonesia Maya. Ini adalah embrio dari sesuatu yang harapan gue jadi gede. Beneran festival tentang social commentary. Lu bisa komentar sosial lewat talk show, lewat stand up, lewat musik, lewat seni rupa. Nanti kelak akan seperti itu. Tapi sekarang kita mulai dari Jogja, Surabaya, dan nanti Jakarta. Mereka akan hadir 17 Agustus Ciputrapreneur. Nah, Ya. sebenarnya kehadiran ini tuh inisiatornya kayaknya selalu Valdo ya. Valdo tuh yang lu yang waktu itu bilang ayo kita balik lagi gitu kan ya. Iya. Waktu itu apa Iya, apa yang memicu keinginan lu untuk ayo kita gabung lagi? Iya, waktu itu kan ya gua sama Bang Rian kan kalah. Kalahnya Lek. Betul. Kalahnya Lek. Betul. Nganggur dong. Nganggur. Karena aku pekerjaan politisi. Ya, tapi tidak lama kan nganggurnya. Ya, tidak lama. Ya. Karena kita kan dan di antara yang teman-teman muda habis pilek yang ikut pilkada kita berdua lagi tuh. Bang Rian di Batam, gua di Sumbar. Betul. Iya. Betul. Iya kan? Pilek kalah, perang lagi. perang mereka. lagi Berangkat berdua lagi. tuh. Abang bantuin show dia di Batam kan? Batam. Yang tiba-tiba dia jalan jadi model itu. Itu di Batam ya? Batam. Di Padang di tempat saya juga lebih hancur. Betul. Itu gue sampai guling-guling tuh. Iya. Karena saking kayak surreal gila nih daerahnya Pak Aldo tadi kita. Ini emang pokoknya pengalaman kita sih aneh-aneh. Tapi lu berjuang Tapi lagi. waktu itu kan memang Sumbar. aku datang ke Bang Panji, Bang. Itu tuh trigger pertamanya tuh kita di debat terakhir di Net TV, Bang, waktu itu. Abang yang dari Prabowo, saya dari Jokowi Rian. Terus Bang Panji panelis. Bang Panji panelis kan. Terus Bang Panji lihat, aduh kasihan banget Rian sama Paldo nasibnya. Diadu mulu. Diadu mulu. Iya. Terus gua datang ke Bang Panji di sebuah coffee shop, Bang, kita bikin grup lawak aja, Bang, saya bilang. Tapi cuma berdua, kata Bang Panji. Harus ada 3, kata Bang Panji. Dan yang ketiga harus yang ganteng. Ya. Gitu. Kita ajalah bule satu kan. Bule ini kebetulan emang sebenarnya ya mereka berdua tuh emang satu vibe. Dan nggak apa-apa. Ini lu aja yang pegang, nanti gua gantian sama Iya. Rian. Sebenarnya mereka berdua tuh satu vibe. Kalau lagi nggak tayang, maksudnya kamera lagi nggak nyala, mereka tuh sebenarnya ngobrol. Susah ya bela bos kita gitu. Sama keresahannya ya. Iya. Akhirnya muncul lagi yang Pulang Perang, dan pada saat itu
kami persis kayak udah grup lawak ya, udah kayak grup lawak. Jadi pergi dari kota-kota. Ada yang ingat kotanya apa aja? Lu ingat kotanya Oh, apa aja? pertama Jakarta. Pertama Jakarta. Habis itu Jakarta Malang. Coret ya? Ya, Jakarta Coret lah. Habis itu kita ke Brawijaya. Brawijaya Malang. Brawijaya Malang, kita sempat ke Kalimantan, Bang. Balikpapan Balikpapan. kalau nggak salah ya. Kita sempat ke Medan waktu itu juga. Medan. Surabaya langsung Medan. Udah hebat bener kita, kayak anak band gitu kan. Batam, akhirnya Batam, juga Padang. Wah, banyak lagi yang Yang berhasil. belum mungkin NTT Papua ya. Belum. Banyak Bang, banyak. 10 kota kayak. Sulawesi belum sih. Sulawesi nggak ada. Makassar kita nggak ada. Makassar kayaknya kita Karena tiap itu gue ingat kita kulineran kan. Kayak kita belum pernah kulineran di Makassar. Iya, Makassar Palu enggak, basah Makassar gitu enggak. nggak ada. Ada satu momen kami ke Padang. Kita berangkat pagi, berangkat pagi ya, nyampe sana siang lunch, Ya. makan gratis, makan enak. Pulang ke hotel tidur, bangun ngelawak. Lah itulah kehidupan saya yang merasakan. Enak nggak? Gue sampai muji. Ji, gue baru ngerti enak banget jadi lu ya gitu kan kalau. Karena ya sumpah. Terus enak kalau gue banget. ngaco, ada ngeweknya tuh Yan. Apa? Kalau gue ngaco, kalau gue stand up comedian lain, kayak ada gitu ngewenya. ada ngeweknya bro. Jam berapa tuh? Jam-jam habis manggung. Habis manggung, perempuan pada terhibur. ngeri. Wah, tapi kan saya tidak seperti itu. Saya Emang sudah ada siapa, Bang? Hah? Siapa? Oh, ada banyak ya. Ya ada banyak. Ada bisa tebak. Karena stand up comedian tuh udah kayak rockstar lah. Oh iya. Iya, heeh. Dan waktu itu mereka bilang ini enak banget. Sebenarnya pengen diterusin, tapi waktu itu kita berhenti gara-gara apa? Kita Sibuk. tarung lagi, Bang. Aku sama Rian tarung lagi pilkada. Ya itu ya. Ya, terus Ya Abang udah, ada fokus ke sana. ada show juga kalau nggak salah. Aku apa ya 2020. Harusnya sih persiapan ke Komodo Menoy. Komando Menoy dan Iya, waktu itu tapi- pandemi. Iya, bahkan Pandemi juga. nah ini dia. Salah satu orang-orang pertama yang tahu soal kepindahan gue adalah mereka berdua. Iya. Iya, karena waktu itu isunya apa ya? Kalian Gua nanya- ngajak lagi, Bang, Iya. kita show lagi yuk, Bang, gitu. Enggak, lu nanya Hah. gue milih siapa? Apa ya? Lupa gue. Pokoknya lu nanya soal gue mau ngapain, terus gue bilang gue nggak mungkin. Oh, lu nanya 2024. kalau nggak salah. 2024. Terus gue bilang gue nggak mungkin terlibat. Ya, Terus ya. gitu, kenapa? Terus tadinya gue agak ragu untuk bilangnya gue akan melakukan sesuatu. Bocor lah nih sama mereka berdua deh. Lama-lama akhirnya gue cerita ya gue 2024. Sebenarnya gue mau 2022 tadinya 2021 tuh mau pindah ke New York. Mereka udah tahu duluan. Ya. Akhirnya kami pikir nggak ada kesempatan untuk bergabung lah BTR, sekarang bergabung juga. Iya, gua Ya, hilang sumber Iya. pendanaan tambahan. Agak. Waktu pandemi bahkan kita sempat show streaming. Iya. Ada kan? Sempet. Terus ada pemasukan tambahan juga tuh. Iya, terima kasih Comika. Donatur Rian Ernest dan Faldo Maldini. Jadi berapa baliho ya? Iya. Lumayan. thank you. Tapi kita waktu itu ya, pulang perang itu sebenarnya konsep awalnya ini harus gua akuin ya. Mereka kan ketika pasca berperang ingin untuk terus relevan, ingin untuk terus muncul, sehingga butuh platform. Gua dengan senang hati karena mereka ini adalah sobat-sobat ngobrolin dan ngegosipin politik. Nah, pada saat yang bersamaan, gua ngerasa kita punya sesuatu untuk diberikan, punya cerita, punya pengalaman, berangkatlah kita. Tapi pada prakteknya jadi ngelawak mulu. Ini yang mulai siapa sih? Yang mulai lu lah menurut gua. Gua ya? Karena gini, lu tahu gua sama Valdo tahu spot-spot di mana kayak ini kayak bisa dicolek terus ditulis. Jadi selalu makanya pulang Ya. perang kalau nggak ada Panji tuh susah karena lu Kentang. tuh ngerti banget gimana cara nge-nudge-nya, nge-poke-nya, Iya. nge-twist-nya tuh lu jago. Dan kebetulan mereka berdua juga nyaman untuk jadi objek tertawaan juga. Iya. Benar. Karena kalau nggak dipancing Bang Panji, kita disuruh ngelawak nih, stand up nggak bisa kita. Nggak bisa. Dia bisa. Iya, belakangan karena belajar aja gitu kan. Dia tuh suka nonton konten dan coba ngolah Iya. konten. Kalau gua suka nonton doang, jadi Iya. bisa ngalir gitu. Tapi kalau teknik, no. Walaupun sekarang Rian kalau lihat Instagramnya, wah. Lucu sekali. Siapa tuh kreator. konsultan Anda? Siapa tuh penulis Anda? Bukan saya itu makanya. Adalah. Ada anak stand up? Enggak, bukan. Bukan. Pakai anak stand up lah. Pengen. Pakailah Iya, konsultan. Aku bilang, ayolah ketemu dulu lah. Belum cocok bang kata. Iya. Ya, karena partainya kali. Bukan partainya. Apa karena aku pindah partai kesannya jadi selalu Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Ya mungkin karena untuk beberapa anak-anak ini, karena ini mungkin ada yang tahu mungkin enggak, tapi stand up comedian apalagi sekarang itu banyak terlibat sebagai penulis kreatif untuk konten-konten, bukan cuman selebriti tapi politisi. Oh. I see.
Jadi dia nggak yang ada. rusak itu adalah yang lain harganya gede. Asli. Ngerusak harga lu. Yang lain punya tambang. Gitu. Anda punya tampang. Satu bit tuh boleh tuh. Nah yang gitu-gitu tuh yang muncul dari Bang Panji ketika kita off air gitu. Jadi ketika kita ngasih cerita-cerita Bang Panji bisa stressing lebih jauh, itu akhirnya jadi bahan lelucon gitu. Di balik itu semua, kisah mereka berpolitik juga lucu menurut gue. Bukan lucu ya, maksudnya menarik. Tapi Lucu ada lah, ada lucunya ada lucunya. Ada Ini tragis-tragisnya. betul, ini dulu, ini sebenarnya satu kampus kan? Iya, tapi nggak bareng karena saya 2005, 2008 2008. 2008 dan saya nggak aktivis sama sekali, beliau aktivis. Jadi emang Jalur jalurnya masuknya pun beda. Fakultas Hukum MIPA. Hukum alam MIPA. Dan pada zamannya dia model, kalau ini emang aktivis. Jadi lajurnya beda-beda dan tapi ketemunya di pertarungan yang sama. Menarik sekali. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di acara Festival Hidup Indonesia Maya. Tapi Siap. emang mereka ini doyan banget menertawakan diri sendiri dan rasanya juga nanti gua sempat bilang, ini soalnya udah punya jabatan-jabatan krusial nih. Iya ini. masih. Gua kan Kan lu udah masih di Menpora kan? Oleh Menpora kan tenaga ahli kepatuhan hukum Iya, jauh lah. lumayan Menpora. lah. Istana, Bos. Lu Enggak nggak liat lah. mobilnya. Mobil siapa? Ini. sekarang Itu mobil? kan. Apa? Mobil dinas, Bro. Camry. Nah. Uang pajak kita. Plat nomornya dong. Plot mobilnya 3 RFRF. Nah, itu dia. Biasanya arogan tuh. Lu pakai kayak toto gitu Enggak. Anjing lu. Anjing. Enggak. Tapi gua kalau RFS isinya Valdo masih agak lega gue. Kenal soalnya kita. Ya, kalau ada apa-apa masih bisa kita tegur. Iya, iya. Lu enggak usah lah toto gitu banget gitu. Enggak Semua pakai juga macet gitu pakai, kan. enggak pakai. Tapi lu udah kayak gini karena asli banyak yang nggak tahu ini berdua mulutnya sampah banget dua-duanya parah. Tapi lu pasti bakal kayak gitu nggak walaupun dengan jabatan. Kalau nggak ada kamera mah gas. Iya kita itu salah satunya kami bertiga selalu bilang jangan keluar dari ruangan ini. banget karena nasib bisa- kita bang. Betul. Dibajak partai sendiri, dibajak institusi. Iya. Ini nama disebut loh. Sebut nama, aparat sebut nama. hukum. Jadi bener harus Politisi yang aneh-aneh. Tahu nggak orang tuh nonton Pulang Perang itu bisa ngejerit saking kagetnya siapa ngomong apa, wah bisa kayak gitu, gila itu, gila emang seru ya denger ketawa itu ya. Dan jadi Rian ini nanti kita lihat apakah dia mau melakukan hal yang sama. Tapi Rian itu ada semangat tampilnya juga karena dia dengar ketawa dan dia dengar sambutannya itu tuh memberanikan dia untuk melakukan hal-hal yang dia yakin dia jarang lakuin sebelumnya. Kadang-kadang dia double punch gitu Nah, loh bang itu Rian dia. Ernest tuh. Betul. Dia bersedia untuk melakukan hal-hal ekstrim karena emang ketawa itu ini ya. Memancing endorfin bang. Jadi berani ngelakuin ini itu kan. berani betul Iya. betul. Lu perangai lu di Pulang Perang banyak yang merasa nggak match sama tampang lu. Iya kali ya. Iya. Apa tuh misalnya? Lu Ya kan karena kan lu ini kan ganteng. Ganteng, tinggi. Terus kayak berwibawa gitu loh. Kader Partai Golkar lagi sekarang. Aduh, ngeri banget, kokoh banget kayak pohon beringin. Panji mulai ke arah sana. Gue gak sabar menunggu ceritanya di sana sih. Iya, enggak. Lu nggak sabar nunggu cerita di sana? Iya. Ya pindah aja sekali. Sudah. Tapi sebenarnya ya orang-orang ini di luar Yang kayak gitu tuh, yang bikin lucu tuh. ini kan sebenarnya kan Lu makanya jangan ke New York lah, di sini aja. Lumayan kita bisa mana ke. bisa nggak ada job lagi gue. Aduh. Gue harus ke sini. Kita suruh ketum-ketum partai kita kasih dia job lah di sana. Ah, lu juga mau lu gue suruh pulang perang New York? Mau. Anda butuh kawan di sana biar saya berjuang dulu, buka jalan nanti Bapak pulang alas perang. ya, Bapak alas. Betul. Luar biasa. Tapi di balik sampah-sampahan ini sebenarnya dalamannya juga menarik. Beneran deh, gosip politik bersama dengan mereka berdua, walaupun ya kita realistis saja ya, tidak semua bisa diungkap, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Tapi tetap hal-hal yang mereka tahu tentang politik karena keterlibatan mereka itu mengagumkan. Jadi selalu seru, apalagi selalu ada talk show, maksudnya selalu ada tanya jawab kan. Oh iya itu netizen kan, Iya. peserta-peserta Iya, tuh. kadang-kadang pertanyaan brengsek-brengsek. Brengsek, kita nggak expect, Iya. tapi kadang ditanya yang ngehe banget terus kita, aduh share nggak ya, spill nggak ya? Ada gitu-gitu ya kadang-kadang kan. Iya. Yang paling sering jangan keluar ya, jangan naik sosmed. Paling khawatir. Soalnya khawatir. mulutnya Kenapa paling ya? kayak tai soalnya. Iya sih, betul. Dia paling berani nyebut nama. Iya, dia kalau udah blar tuh blar banget sebenarnya. Gua kan karena emang background lawyer masih agak kayak sedikit menahan-nahan dikit Iya, lah. mau nggak mau otak agak ngerem. Si anjing Tuh kan kita aktivis los. nih. Aktivis ini ngeri. Emang mulutnya dari dulu sampah nih. Lu masih inget nggak
kota yang jadi favorit lu? Karena menurut gue inget Jogja seru. Jogja seru. Kita pernah Jogja, Semarang, Surabaya, Balikpapan. Balikpapan. Jogja seru. Agree. Iya. Jogja sama Padang sih. Padang berarti. sih. Wah, Padang Gue tuh itu. ingat sekali gue sampai guling-guling Padang di panggung, itu kan ketawa, daerah ini Bang, daerah Islami. Iya. Abang cerita soal LGBT. Abang ngondek di situ. Lihat lu sampai tidur ketawa begini-begini. Emang manggung off air tuh magical sih. Jadi ada momen yang ada hal yang kita ulang. Oh, omongan kita bahkan sama abang Ebit, kan? ngajakin orang keluar dari agama waktu itu. Mana ada lu? Jangan gila kali lu. Oke, LGBT aja waktu itu, LGBT. Gue juga sejujurnya gue lupa sih. Iya, LGBT. Gue tuh sering lupa. Gue kadang lupa. Kita cuma inget vibe-nya doang kan. Iya. Vibe-nya dan energi level yang kita rasakan gitu. Iya. Guling-gulingnya. Kalau Gue inget guling-gulingannya, gue inget lari-larian. Kalau ada yang ngomong sesuatu lari tuh, lari keliling-keliling. Iya. Gak jelas banget kalau mikir ya. Gak ada konsepnya sebenarnya. Orang juga kayaknya ketika nonton Pulang Perang tuh lama-lama tuh udah bukan. Mungkin awalnya mereka berharap tercerahkan. Oh, gitu. dapat ilmu politik. Aku pinter sekali nih abis ini. Itu di Balikpapan, di aula kampus. Oh iya ya? Aula kampus. Dia kira itu jadi seminar politik. Iya, Semarang juga kayak gitu kan. Semarang di aula juga kampus. gitu. Kita sampai minta maaf kan ke ibu dosen. Maaf ya Bu dosen. Bu dosen. Kasian ya. Kasian mereka. Ketipu. Mereka pikir kita mau bermartabat, edukasi, ternyata sampah semua isinya. Wawasan kebangsaan tidak ada. Kita bukannya pernah ke Makassar ya? Kalau yang waktu itu genteng apa atapnya tinggi banget gitu, yang gede. Itu Balikpapan, Bang. Oh, itu Balikpapan itu, Balikpapan. Itu Balikpapan. Ya, Balikpapannya Waktu itu sih aulanya 2 lantai gitu Ya, kan, betul. penuh itu. Iya, ya. Kita ingat sih kampus lah ya target Kampus kita ya. gitu. Rata-rata kampus semua. Dan Cuman memang- Jogja yang di hotel. oh iya. Seingat gua hotel yang Lumayan gede. lumayan gede hotelnya. Yang owner Ambarukmu abang kata-katain itu loh. Gak inget sumpah. Gue gak inget. Bukannya yang menghasilkan foto bagus apa Semarang ya? Jogja. Itu Jogja juga. Jogja, Iya. Jogja. Ada satu momen ya. Yang moto Toro kayaknya. Toro ngikut mulu kan? Ya, taruh. Toro moto, gua, Valdo, Rian jalan bertiga masing-masing bawa koper. kecil Iya, dari iya. belakang. Iya. Asli kayak grup lawak kayak grup band tuh. Iya. Asli ya. Kita tuh bener-bener Turun dari bandara kan itu waktu itu. Hah? Turun dari bandara kan waktu itu. iya pulang, iya Iya. kita lagi pulang. Terus ketika di posting posternya tuh udah kayak tour aja nih. Tanggal segini kota ini, tanggal segini kota ini. Sekarang Gila bener sih. kita. Iya. Gaya banget. Gaya Gaya banget. Kayak udah profesional Kayaknya stand up banget. comedian yang beneran gak sebanyak itu deh pertama kali show Banyak ya. yang kayak iya, banyak yang enggak segitu. Iya, Banyak 10 yang nggak lebih, segitu. Bang. Banyak kita. 10 lebih, Gila banyak lu kita. Alhamdulillah. Banyak Ya, gue tanya ya. Gue waktu itu gue nanya sama mereka, lu kalau berpolitik kan bakar duit. Mending di sini terima duit, lawak aja. Iya. Tapi ya Lu masuk manajemen Comika lah, grup lawak politik. Boleh. kalau PT cepet nih kawan nih. Iya. Karena udah Camry duitnya. Cuman masalahnya emang dua-dua kawan ini emang hatinya di politik banget. sampai hari ini. Gua nggak habis pikir kalah di pileg. Kalah di pilkada. Gua lebih kalah lagi pilpres, kalah lagi gua calonnya Iya, gua kalah dukung. lagi. Tapi maksudnya bertarung lagi. Iya. Ini juga sekarang lu Tapi kita pileg nggak maju kalah pileg. pilkada, Gua Bang. DPRD maju. Pilkada kita nggak kalah, kita belum maju. Iya. Jadi Kita nggak maju, Belum tapi tandingnya dianggap udah kalah. kalah. Tandingnya udah kalah. Anda maju nggak nih ntar? Ini soalnya ini Ah, kawan ini udah seru nih. ngomong. gua maju nyalek DPRD di Durensawit, Kramajati, Jatinegara. DPRD ya. Promo. DPRD DKI. Halo. Promo. Nih, Relevan. Karena emang ya lawannya Anies dulu. Sekarang Pak Anies bagus juga. Lucu Wah, lucu banget ya, Anies. Anda bertarung nggak? Belum Anda daftar. Belum Oke, daftar. masih mempertimbangkan ya? Iya, masih mempertimbangkan. Kalau ini mah tanggung bener gue dulu nggak bertarung. Iya. Apa gitu dipikir? Betul, Iya kan? Betul. Tapi sah nggak kalau gua rasa ketika pulang perang nanti 17 Agustus kita ceritalah soal perpindahan kapal. Karena terakhir kali pulang perang lu PSI, Iya, PAN. Gopan. Kita pulang perang lagi, lu Golkar, lu PSI. Iya, lucu Pasti banget ada lagi. ceritanya dong. Iya. Maksudnya orang Iya, juga iya. bertanya-tanya. Iya. Tapi itu off record kan atau? Iya, Off kan record. off air, Off air. nggak ada yang ada live streaming. Nah, tapi kan orang bayar. Tidak di Live streaming itu aman kan ya? aman. Aman ya? Tip-tip keren, aplikasi tip-tip terbaik. Iya. Tenang aja, lu nggak usah Aman khawatir. ya. Tapi toh kan maksudnya nggak mesti aneh-aneh. Orang juga pengen tahu kan. Kalau saya direkam itu kejadiannya ngingetin gua Mamat sama Brigita itu.
Bener Mama tahu Brigit emang suka kasus. Karena orang pasti pengen tahu gimana ceritanya dari tadinya kan pilpresnya kan Prabowo kan game tiba-tiba lompatnya ke PSI. Walaupun ada prediksi pengaruh setan satu ini kan. Pindah. Orang juga ingin bertanya kenapa Golkar yang jadi pilihan. Kita pernah ngobrol tapi orang nggak pernah tahu. Jadi wajar aja. Nah sebenarnya ada banyak sekali cerita yang bisa terungkap dari kami bertiga. Kita juga mungkin akan ngomongin sedikit isu politik lah. Ya dong. Oh, yang terbaru dong. Temporer. Apa? Aldi Taher. Wah, itu fenomena. Zaman itu belum ada soalnya. Zaman kita perang-perang. Politisi ada siapa coba? Iya, dulu ada fiktif apa Naldildo. Nur Hadi Aldo. Aldi Tapi kan Aldo. fiktif kan. Ya. Fiktif. Ini Sekarang beneran. beneran. Lo bayangin. Betul. Ini menarik sih, ini harus dibahas. Iya bayangin, kita akan membahas perasaan orang-orang yang nyalek di dapil ada Aldi Taher. Yang sama, problematik. Karena kalau menang, ya menangnya lawan Aldi Taher. Ya, enggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kalau kalah, Malu. ya kalah sama Aldi Taher. Malu bener. Gua kalau jadi Aldi Taher ya lagi happy, bikin konser yang nonton mahal. Iya, banyak. iya. Gila kali. Iya. Oke, itu mungkin akan kita bahas. Terus kayaknya tak terhindarkan sih untuk ngomongin soal pilpres lah. Pasti. However deep nanti kita sepakatin belakangan. Tapi Iya. nggak mungkin. Lu gengnya sama ya. Belum tentu. Belum. Belum tentu. benar sih, belum tentu. Satu hal yang pasti aja, tidak ke mantan gubernur DKI. Wah. Oh iya benar ya. Belum Belum tentu juga, Bang. Belum tentu Cair, juga. bro. Cair. juga. Wah, seru Kami nih. juga Berarti kita bisa bisa aja. review tiga-tiga ya dong. By the way, gosip terkencang adalah Pak Luhut dan tawaran jadi ketua Golkar. Iya. Luhut Oh mau jadi ketum Golkar. ditawarin kan, dia bilang mau kalau nggak ada berantemnya di dalam. Iya. Lagi masih. Wah. Cocok sih. Ya, 17 Agustus semoga udah ya oke. Semoga udah settle. Sebenarnya yang kita tunggu adalah dari sekarang kita bikin video sampai 17 Agustus ada apa? Betul. Betul. Berkah tuh kalau misalkan sehari sebelumnya ada apa? Ada kejadian gede gitu ya. Bahkan kadang-kadang 17 Agustus tuh selalu ada momen di Hood. di istana ya. Istana. Selalu bisa jadi Tahun pembahasan. lalu Feral kan. Kalau Kalau yang Nyanyi. nyanyi Feral apa? Feral yang Kalau lagi di Ojo New York dibandingke. kali. Iya. Yang nyanyi. Oh iya Feral betul, Ya, betul, betul. ah. Tapi juga Liodra itu Liodra yang juga. dia nyanyi. Ini dari lagu dari daerah tapi gue jangan iya. orangnya tersinggung sama gue. Iya, iya, iya. Gua waktu itu tahu nggak Liodra nyanyi lagu Papua? Jujur nggak tahu. Oh iya, tahu. Jujur banget. Tapi rame di sosmed ya. Gue cerita momennya aja ya Liodra kalau misalnya nonton maaf ya Liodra. Jadi waktu itu Memang isunya nih, adalah- Liodra. Enggak bukan gitu Liodra kan saya Enggak. bercanda. Emang dia hobinya gitu. Ntar dulu, Liodra. si Liodra ini nyanyi di Istana Presiden kan Ya. dalam rangka 17 Agustus. Betul. Terus dia nyanyi lagu segala macam daerah. Medley. Medley termasuk lagu dari Papua. Terus dia ngomong gini, bentar lagi sekarang kita akan nyanyi lagu dari Papua, Merdeka. Terus orang ngerasa terlalu deket, dipotong dong. Iya. Padahal mah jelas ada komanya. Iya. Ya kali di Istana Presiden ngomongin nggak mungkin dong. Iya. Tegap semua itu bawah. Langsung semua. Nah itu saya jadiin bercandaan. Naik ke sosmed, Leodranya marah. Mohon maaf. Emang Liodra emang Semoga. panji. Tapi sebenarnya dia care sama politik sebenarnya. Saya care sama Leodra juga loh. Betul. Enggak, dia care sama konten. Dia kalau misalnya beneran kok. Nggak, ini kawan-kawan gue emang brengsek semua ini. Brengsek semua. Tapi memang vibe-nya seperti ini. Nah lu bayangin kayak gini, tapi nggak ada kayak ginian ya. Artinya bukan di kamera dan bukan untuk konsumsi YouTube. Seru. Seru. Nama-nama yang keluar, selalu ada nama yang keluar. Wah, makin banyak kali ini, Bos. Dari beberapa tahun lalu banyak Oh, iya. keanehan. Keanehan. Tapi lu kan lu lama di pusaran kekuasaan istana, lu harus spill banyak Oh, hal loh. siap. Karena Yang dibanding Valdo, gue kalah di radar kan gue ya. Tapi lu juga. Enggak lah, dia di partai pemenang top 3. Tapi di istana pasti kan berbagai partai, berbagai big guy datang itu seru Betul, sih. gua setuju. Database jangan pelit-pelit intinya. Ya, Awas. Abis Siap. itu lu juga banyak rapi-rapi Pak Jokowi juga kan capek banget tuh kerjanya tuh. Capres yang didukung Rian Ernest. Dia yang rapihin. Capek bener. Gue yang tentang, gue yang rapihin. Capek bener. Dan bukan cuma itu. Nanti ketika acaranya berlangsung, kami ngebuka kesempatan untuk lu bertanya. Nah, itu menarik tuh. Kita biasanya durasi berapa sih? 3 jam bang, ya, panjang bos. Kan dulu kan awal-awal Panji kan kita nanya Kanji berapa lama berapa? ya? 2 jam lah, atau kan 1,5 2 jam. Bahkan sampai Selalu 3. overrun, apa istilah overrun ya? Overtime. Overtime. ya. Selalu overtime. Iya. 3 jam. Abis itu awal-awal kita mikir,
Ntar gak ada bahan omongan. Iya, ada baru malah Bacot. Tapi yang ini agak tricky nih, karena kita cuma punya waktu 1,5 jam. Nggak apa-apa. Sebenarnya secara rundown sejam talk show 30 menit tanya jawab, tapi sayang ya. Sayang. Kita usahain 45 lah. cocok. Time kipernya harus galak. Iya. Di Ciputra World besok kan berarti Betul. dia harus galak time Dan gini aja, walaupun cuma 1,5 jam, kita anggap itu teaser untuk show berikutnya. Cocok. Wah, Cocok. Abis itu kita ditinggal lagi kan dia. tur makan-makan lagi nih. Jadi insentif gue itu aja sih ya, duit alhamdulillah, tapi makan-makan sama Panji nih. Mereka pernah bilang gini, pergi pulang perang buat mereka tuh kayak berlibur dari pertarungan-pertarungan mereka, karena politik pusing kan. Pusing. Tiba-tiba diajak sama Bohir, Donatur. jalan keluar kota, ngelawak, refresh. Donatur kami namanya Kokoh Panji. Koko Panji. Tapi tipis lah, nggak ada apa-apanya sama Bohir yang sesungguhnya. Oh. Mereka berdua. Itu betul. Jadi silakan disikat aja tiketnya di aplikasi Tip Tip di Jakarta tanggal 17 Agustus. Ada live streamingnya tapi nonton langsung. Karena lu nonton live streaming nggak bisa tanya jawab sama kami. Ya benar. Tanya jawab sama kami pertanyaan lu dan siapin pertanyaan yang membuat mereka ngeblank. Iya. Siapin. Challenge dari kami buat Anda. Betul, Gimana ya, betul. gitu. Karena mereka lucu, mereka tuh showmanshipnya juga ada. Jadi mereka mau nggak jawab nggak enak sama lu, mereka ngejawab nggak enak sama yang lain. Seru itu. Jadi silakan unduh aplikasi Tip Tip untuk Android dan untuk Apple. Tiketnya masih ada di situ. Ketika video ini naik mungkin udah harga normal. Silakan di tiket aja. Experience-nya menyenangkan. Dibuka sama stand up, ada Abdur Arsyad, David Nurbianto, ada Gilang Baskara. Abis itu nanti ditutup sama ada monolog kebangsaan dari gue, judulnya Sampai Akhir Menutup Mata, dimana gue akan ya pasti ada joke-nya tipis-tipis, tapi lebih banyak ke keresahan monolog lah soal Indonesia. Nonton sampai akhir nggak? Nonton dong. Harus gue celah-celah. Tai lu berdua. Terima kasih banyak. Sampai ketemu 17 Agustus Ciputra Entrepreneur. Thank you. Bye bye. Ciao. Ini aja lucu bangsat.